Mentari belum sempurna naik, tapi Laras sudah terjaga sejak dini hari. Wajahnya pucat, matanya sembab karena tak sempat terpejam semalaman. Di ranjang kecil dari kayu itu, anak semata wayangnya, Raka, terbaring lemas. Demamnya belum juga turun sejak 2 hari lalu. Raka, kamu kuat ya, nak? Ibu udah kasih obat, nanti kita ke bidan lagi, bisik Laras sambil mengusap dahi Raka dengan handuk basah. Raka hanya mengangguk lemah. Nafasnya pendek, wajahnya pucat, dan bola matanya tak bersinar seperti biasanya. Anak itu biasanya cerewet, aktif, dan selalu menanyakan kabar ayahnya yang sudah 1 tahun lebih bekerja di kota. Ibu, ayah pulang nggak hari ini? Pertanyaan itu terus menghantui Laras. Tiap kali Raka demam, ia selalu menyebut nama ayahnya. Laras tahu betapa anak itu rindu. Tapi bagaimana menjelaskan bahwa ayahnya tak lagi menanggapi pesan, tak pernah mengangkat telepon, dan bahkan, entah di mana rimbanya sekarang? 1 tahun lalu, Benny pamit ke kota dengan janji akan bekerja sebagai teknisi di sebuah bengkel besar. Katanya, ini demi masa depan keluarga. Laras mengizinkan, dengan berat hati. Sebab ia tahu suaminya itu memang keras kepala dan penuh ambisi. Tapi sejak 3 bulan terakhir, kabar itu makin jarang datang. Bahkan sebulan ini, benar-benar menghilang. Raka, ayah pasti pulang. Tapi kamu harus sehat dulu ya, kata Laras mencoba tersenyum, walau di hatinya terasa seperti diiris sembilu. Siang itu, Laras menggendong Raka yang sudah mulai menggigil. Ia mengayuh sepeda tua menuju rumah Bu Yuni, bidan desa. Tapi baru beberapa meter, roda sepeda itu tergelincir ke lubang kecil dan nyaris terjatuh. Seorang tetangga, Pak Dul, menghampiri, Laras, kamu nggak sebaiknya kemana-mana bawa Raka dalam kondisi begitu. Coba bawa ke puskesmas. Laras hanya bisa tersenyum pahit, uangnya nggak cukup, Pak. Di bidan Bu Yuni masih bisa utang dulu. Setelah memeriksa, Bu Yuni berkata, ini bukan demam biasa, Laras. Bisa jadi karena psikis. Dia terlalu sering memikirkan sesuatu yang membuatnya stres. Anakmu itu terlalu sering nyebut nama ayahnya. Dad. Laras menggenggam tangan anaknya erat-erat. Ia tahu sekali penyebabnya. Ibu, ayah kenapa nggak pulang? Tanya Raka lirih setelah suntikan diberikan dan mereka dalam perjalanan pulang. Laras menghela napas. Ayah masih kerja, nak? Doakannya, biar ayah cepat pulang. Padahal entah sudah berapa kali ia mengirim pesan, menelepon, bahkan menulis surat ke alamat terakhir tempat Benny bekerja. Semuanya tak ada jawaban. Malam itu, Laras termenung di dapur. Dapur sempit dengan kayu lapuk di sana-sini. Uang simpanannya tinggal beberapa lembar. Ia sudah menjual cincin kawinnya bulan lalu untuk beli obat dan membayar utang warung. Kalau begini terus, kita bisa nggak makan minggu depan, gumamnya. Satu-satunya solusi yang terlintas, ia harus mencari Benny ke kota. Tidak bisa hanya menunggu. Tidak bisa membiarkan Raka tenggelam dalam kerinduan dan Laras tenggelam dalam kemiskinan. Malam itu juga, Laras menulis surat pada tetangga sebelah, titip rumah dan kebun kecil peninggalan orang tuanya. Ia mengumpulkan baju dan kebutuhan pokok secukupnya. Raka dibungkus dalam selimut, dan keesokan harinya, Laras membawa anaknya menuju terminal kecil dengan bekal seadanya. Bus menuju kota padat dan panas. Raka demam lagi di perjalanan. Laras memeluknya erat, mengusap kening, menahan tangis. Ia mencoba menelepon Benny sekali lagi. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Air matanya menetes. Sesampainya di kota, Laras benar-benar bingung. Ia tak kenal siapa-siapa. Alamat terakhir Benny yang pernah diberi padanya sudah berubah. Saat ditanya ke penjaga toko di dekat sana, tak ada yang mengenali nama Benny. Laras menumpang tidur di emperan toko. Besoknya, ia berjalan kaki sambil menggendong Raka yang makin lemah. Ia pergi ke bengkel tempat Benny dulu melamar kerja, tapi mereka bilang Benny hanya sempat bekerja 2 minggu dan kemudian menghilang. Kabar itu seperti petir menyambar kepala Laras. Kenapa kamu tega, Ben? Bisiknya sambil duduk lemas di trotoar. Hari demi hari Laras habiskan untuk mencari, dengan tenaga dan uang yang makin habis. Ia bahkan tidur di terminal, di bawah kolong jembatan, dan sempat diusir satpam karena dianggap gelandangan. Di saat itulah,
Raka benar-benar tak berdaya. Ia hanya bisa tidur dan batuk sesekali. Suatu pagi, saat Laras sedang mengemis air di warung kecil, seorang ibu tua turun dari mobil mewah dan menghampirinya. "Kamu dari desa, ya? Ngapain di sini bawa anak sekecil itu?" tanya wanita itu dengan suara tegas namun lembut. Laras sempat ragu menjawab, tapi akhirnya ia menceritakan kisahnya. Tentang suami yang menghilang, anak yang sakit, dan keputusasaannya. Wanita itu memperkenalkan diri. Namanya Bu Ratri, pemilik toko perhiasan di kota. Ia punya rumah besar dan sedang butuh pembantu rumah tangga. "Kalau kamu mau, ikut saya. Kamu bisa kerja bantu-bantu. Anaknya saya bawa juga, nanti saya bantu obatin," ujar Bu Ratri. Laras tak bisa berkata apa-apa, selain mengangguk dengan mata penuh haru. Hari pertama di rumah Bu Ratri seperti mimpi. Kamar bersih, makanan hangat, dan Raka langsung diperiksa dokter langganan Bu Ratri. Anak itu mulai membaik setelah 3 hari. Laras pun mulai bekerja dengan giat. Ia mencuci, mengepel, membantu memasak, dan tak pernah mengeluh. Semua dilakukannya dengan sepenuh hati, karena ia tahu Tuhan telah mengulurkan tangannya melalui wanita itu. Tapi malam-malam sepi di kamar tetap menyisakan luka. Laras sering menatap keluar jendela sambil memandangi langit. "Ben, kenapa kamu tega begini?" Setiap malam, ia masih menunggu sebuah pesan yang tak kunjung masuk. Dan di sisi lain, Raka mulai mengerti bahwa ayahnya mungkin tidak akan pernah kembali. "Ibu, aku nggak mau nanya ayah lagi, boleh nggak?" Laras menatap mata anaknya dengan mata berkaca-kaca. Ia mengangguk, lalu memeluk erat tubuh mungil yang dulu begitu lemah. Dalam hati, ia bersumpah, "Aku akan cari kamu sampai ketemu, Ben. Bukan karena aku ingin kamu kembali, tapi karena anakmu berhak tahu siapa ayahnya." Hari demi hari berlalu di rumah besar milik Bu Ratri. Laras mulai terbiasa dengan rutinitas barunya. Ia bangun sebelum subuh, menyiapkan teh hangat untuk Bu Ratri, membersihkan rumah, dan menyiapkan sarapan. Walau lelah, Laras tidak pernah mengeluh. Baginya, pekerjaan itu jauh lebih ringan dibanding beban hatinya yang belum juga terobati. Raka pun mulai pulih. Ia sudah bisa tersenyum, walau kadang-kadang masih bertanya soal ayahnya dalam hati. Anak itu lebih banyak diam sekarang. Sesekali ia bermain di taman belakang rumah, atau duduk memandangi gerbang seolah berharap ayahnya tiba-tiba datang membawa oleh-oleh dan memeluknya erat. Namun Laras sudah belajar untuk tidak memberi harapan kosong. Ia tak lagi menjawab dengan kata-kata manis. Cukup peluk dan doa dalam diam. Suatu sore, saat Laras sedang menyiram bunga, seorang pria muda menghampiri taman belakang. Ia tinggi, gagah, mengenakan kemeja putih yang baru saja dilepas dasinya. "Assalamualaikum. Kamu pasti Mbak Laras, ya?" Laras menoleh kaget. Ia belum pernah melihat pria ini sebelumnya. "Waalaikumsalam. Iya, saya Laras. Maaf, Mas siapa ya?" Pria itu tersenyum ramah. "Saya Rama, anak Bu Ratri." Jantung Laras berdetak tak karuan. Lelaki ini tampan. Matanya teduh, cara bicaranya santun. Seperti sosok yang hanya ada dalam mimpi. "Oh, iya, Mas. Baru pulangnya?" "Iya, tadi ada rapat di kantor cabang. Bu Ratri cerita banyak tentang kamu dan anakmu. Katanya kamu wanita yang kuat dan rajin," ucap Rama sambil menatap mata Laras. "Saya kagum." Laras menunduk malu. "Bu Ratri terlalu baik, Mas. Saya cuma berusaha hidup." Sejak hari itu, Rama sering menyapa Laras. Kadang mereka bertemu di dapur saat Laras sedang memasak, kadang di taman saat Laras menjemur pakaian. Percakapan mereka ringan dan sederhana, tapi membuat Laras merasa dihargai. Di tengah luka dan pengkhianatan, perhatian Rama seperti oase di padang gersang hatinya. Suatu malam, Bu Ratri memanggil Laras masuk ke ruang tengah. Ia duduk di sofa empuk sambil menatap Laras dengan tatapan hangat. "Laras, kamu sudah kerja di sini hampir 2 bulan. Saya senang sekali dengan cara kamu bekerja. Raka juga makin sehat. Saya ingin bantu lebih dari sekadar tempat tinggal dan gaji." Laras mengerutkan dahi. "Maksudnya, Bu?" "Saya punya kenalan di biro hukum. Saya bisa bantu kamu cari suamimu lewat data kependudukan dan nomor KTP.
Kita coba lacak dari sana. Saya tahu kamu masih ingin menyelesaikan semuanya dengan baik. Mata Laras berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan Bu Ratri. Terima kasih, Bu. Saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi kalau bukan karena Ibu. Dalam waktu seminggu, hasil pelacakan menunjukkan bahwa Benny kini tinggal di sebuah apartemen sederhana di tengah kota. Ia tak lagi bekerja di bengkel, tapi di sebuah perusahaan konstruksi sebagai staf lapangan. Anehnya, alamat rumah tidak mencantumkan nama istrinya. Yang tertulis justru nama seorang gadis yang masih berstatus pelajar. Laras terdiam cukup lama saat membaca laporan itu. Rasanya seperti disayat ribuan duri. Suaminya, ayah dari anaknya, kini tinggal bersama perempuan lain. Dan itu anak SMA? Hari berikutnya, dengan ditemani seorang sopir Bu Ratri, Laras pergi ke apartemen yang dimaksud. Ia membawa Raka, yang ingin sekali bertemu ayahnya. Tangannya gemetar saat menekan bel pintu. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Dan muncullah Benny, dengan rambut sedikit gondrong, memakai kaos oblong dan celana pendek. Di belakangnya, tampak seorang gadis muda mengenakan seragam sekolah, sedang membawa nampan berisi jus. Benny? Bisik Laras dengan suara tertahan. Benny terbelalak. Laras? Laras menahan air mata. Kami mencarimu. Anakmu sakit karena rindu. Dan kamu malah tinggal dengan anak SMA? Benny menoleh ke belakang dengan canggung. Gadis itu langsung masuk ke dalam dan menutup pintu kamar. Apa yang kamu mau? Aku udah bahagia di sini, bentak Benny tiba-tiba, seolah Laras adalah orang asing. Benny, Raka butuh kamu. Dia rindu. Dia demam berminggu-minggu karena menunggu. Aku ke kota bukan untuk minta uangmu. Aku cuma ingin kamu menepati janji jadi seorang ayah. Benny mengeraskan rahangnya. Raka bukan urusanku lagi. Kamu yang bawa dia, kamu yang urus. Aku udah punya kehidupan sendiri. Jangan ganggu aku lagi. Suara Raka tiba-tiba terdengar dari belakang Laras. Ayah. Benny menatap anaknya, lalu segera memalingkan wajah. Maaf, aku nggak bisa. Pulanglah. Jangan datang lagi. Pintu ditutup. Di depan wajah mereka. Hari itu adalah titik balik bagi Laras. Ia menangis bukan karena kehilangan suaminya, melainkan karena kecewa telah berharap. Tapi setelah itu, ia tak lagi menoleh ke belakang. Ia pulang ke rumah Bu Ratri, lalu mulai menata ulang hidupnya. Laras ikut pelatihan tata boga yang dibuka oleh yayasan milik sahabat Bu Ratri. Ia mulai belajar membuat kue, menghias tumpeng, dan melayani pesanan catering. Raka pun kembali ceria. Ia bersekolah di SD dekat rumah dan sering ikut ke dapur membantu ibunya mengaduk adonan. Kebahagiaan mereka perlahan tumbuh, meski tanpa sosok ayah. Rama juga semakin sering membantu Laras. Ia tak segan menyicipi hasil masakan Laras, memberi saran, bahkan menawarkan modal kecil-kecilan agar Laras bisa buka usaha rumahan. Suatu malam, setelah acara keluarga di rumah Bu Ratri, Rama menghampiri Laras di taman. Laras, aku tahu kamu pernah terluka. Tapi aku juga tahu kamu adalah wanita yang sangat kuat dan tulus. Boleh aku jujur malam ini? Laras terdiam. Jantungnya kembali berdegup kencang. Aku jatuh cinta padamu, Laras. Aku kagum sejak pertama melihatmu. Dan sekarang, aku yakin. Aku ingin jadi bagian dari hidupmu dan Raka. Laras menahan napas. Matanya berkaca-kaca. Rama, aku bukan wanita sempurna. Aku hanya ibu dari anak yang ditinggalkan. Aku nggak punya apa-apa. Rama menggenggam tangan Laras dengan lembut. Kamu punya hati yang lebih besar dari siapapun yang pernah aku kenal. Dan itu cukup bagiku. Dan malam itu, langit seolah tersenyum. Laras menangis dalam pelukan Rama, bukan karena luka, tapi karena bahagia yang tak disangka akan datang setelah badai panjang. Sejak malam itu, hidup Laras perlahan berubah. Ia bukan lagi sekadar pembantu di rumah Bu Ratri. Kini, ia menjadi seseorang yang dihormati, seorang ibu tunggal yang berjuang, dan seorang wanita yang mulai berani mencintai lagi. Rama, dengan kesabaran dan kasih sayangnya, tak pernah memaksa. Ia menunggu Laras membuka hatinya sepenuhnya.
Dan saat Laras akhirnya menerima lamaran sederhana di teras rumah, di bawah pohon mangga yang rindang, air mata bahagia mengalir bukan hanya dari mata Laras, tapi juga dari Raka yang berteriak, "Akhirnya aku punya ayah lagi." Pernikahan Laras dan Rama digelar sederhana namun penuh kehangatan. Hanya keluarga dekat yang hadir. Bu Ratri tampak bahagia bukan main. Ia mengenakan kebaya ungu muda, memeluk Laras berkali-kali. "Dari dulu, aku selalu ingin punya menantu seperti kamu," bisiknya lirih. Raka mengenakan jas kecil, berdiri bangga di samping Rama. Seolah ia tahu, kini kehidupannya akan jauh lebih baik. Dan benar saja, sejak menikah, Laras tak lagi bekerja sebagai pembantu. Ia fokus mengurus usaha catering yang semakin berkembang, didukung sepenuhnya oleh Rama. Laras menamai usahanya, Dapur Ibu, dan mempekerjakan para ibu tunggal di sekitar lingkungan mereka yang membutuhkan pekerjaan. Ia tak ingin hanya hidup bahagia sendiri, ia ingin mengangkat banyak hati yang pernah merasa runtuh seperti dirinya dulu. Suatu sore, saat Laras sedang mengecek pesanan tumpeng untuk acara korporat, Rama datang sambil membawa map berisi undangan. "Nih, sayang, kayaknya kamu harus lihat ini," ucap Rama sambil tersenyum geli. Laras membuka map itu dan matanya membelalak. "Acara gala dinner perusahaan?" "Iya, "Perusahaan tempat aku sekarang menjabat sebagai salah satu direktur. Ini pertama kalinya aku bakal tampil resmi sejak naik jabatan. Dan kamu harus ikut." Laras mengernyit. "Aku? Tapi Rama, aku cuma istrimu. Aku bahkan dulu..." Rama meletakkan jari telunjuk di bibir Laras. "Kamu bukan cuma. Kamu adalah pemilik Dapur Ibu yang sudah bantu banyak orang. Kamu adalah ibu yang luar biasa. Dan kamu adalah wanita yang aku pilih untuk dampingi aku kemanapun aku melangkah." Laras tersenyum, tapi ada sesuatu yang mengganjal. Bukan karena acaranya, tapi karena Rama sempat menyebut bahwa perusahaan itu dulunya tempat mantan suaminya, Benny, bekerja. Hari yang dinanti pun tiba. Laras mengenakan gaun sederhana berwarna biru langit. Rambutnya disanggul rapi oleh Bu Ratri sendiri yang dengan bangga menyebutnya, "Putri kecilku." Rama mengenakan setelan jas hitam, tampak sangat gagah. Mereka berdua tampak serasi. Setiba di gedung megah tempat acara diadakan, Laras merasa sedikit gugup. Tapi Rama menggenggam tangannya erat. "Tenang saja, kamu tidak sendiri," bisiknya. Laras mengangguk dan melangkah dengan mantap. Acara berlangsung elegan. Para undangan mengenakan pakaian terbaik mereka, dan deretan petinggi perusahaan berdiri menyambut para tamu. Laras dan Rama duduk di meja VIP bersama para direksi dan pasangan mereka. Beberapa orang mengenali Laras. Mereka memuji usaha cateringnya yang beberapa kali menyuplai acara keluarga besar dan seminar. Laras tersenyum ramah, walau dalam hati ia tetap berjaga-jaga. Ia merasa seperti badai kecil tengah menyusun awan di kejauhan. Dan benar saja. Beberapa menit sebelum acara makan malam dimulai, seorang pria masuk tergesa. Ia mengenakan setelan lusuh, rambutnya agak kusut. Wajahnya terlihat panik dan lelah. Itulah Benny. Laras membeku. Rama yang duduk di sebelahnya langsung merasakan perubahan raut wajah Laras. Ia menoleh dan melihat ke arah yang sama. Ia pun tahu, itulah mantan suami Laras. Lelaki yang dulu tega meninggalkan anak dan istri demi perempuan SMA yang ternyata hanya mempermainkannya. Benny melangkah masuk, namun matanya langsung tertuju pada meja VIP. Ia melihat Laras duduk anggun, tersenyum hangat dan menggandeng tangan pria yang pernah jadi bosnya dulu. Bahkan pria itu kini duduk di tengah-tengah jajaran direksi. Benny tertegun. Napasnya tercekat. Ia hampir tak percaya. Itu Laras? Istrinya dulu? Wanita yang ia campakkan tanpa ampun? "Laras," gumamnya, pelan. Laras menoleh, lalu berdiri perlahan. Wajahnya tak menunjukkan kebencian, tapi ketegasan. "Selamat malam, Benny," ucapnya datar. Benny berjalan mendekat. Aku nggak percaya. Kamu di sini? Dengan dia?" Rama berdiri, merangkul pinggang Laras lembut. "Dia istriku. Laras kini menjadi bagian dari hidupku dan Raka. Kami bahagia, dan aku sangat bangga padanya." Benny menatap Rama. Wajahnya memucat. "Raka, dia, anakku?"
Anak yang kamu tolak waktu dia demam dan memanggilmu di depan pintu apartemen itu, sahut Laras dingin. Kau bahkan tidak menoleh. Benny terdiam. Ia tertunduk malu. Aku minta maaf. Aku bodoh. Aku ditipu, gadis itu pergi setelah menguras uangku. Aku kehilangan pekerjaan, ditinggal, dan... Laras memotong, dan baru sekarang kau muncul? Setelah semua hancur? Setelah aku susun kembali hidupku dari serpihan? Benny menatap Laras penuh penyesalan. Aku ingin bertemu Raka. Laras menarik napas panjang. Aku tidak pernah menghalangimu jadi ayah, Benny. Tapi Raka bukan anak yang bisa dijadikan tempat pelarian. Jika ingin menemuinya, datanglah sebagai ayah yang bertanggung jawab. Bukan laki-laki yang kehilangan segalanya lalu ingin kembali karena tak ada tempat lain. Benny diam, tak mampu berkata-kata. Rama lalu berkata dengan tenang, kami tak menyimpan dendam, Benny. Tapi aku akan selalu menjaga Laras dan Raka. Jadi jika kau ingin memperbaiki hubungan dengan anakmu, datanglah dengan hati yang tulus. Bukan karena keadaan memaksamu. Malam itu, setelah acara selesai dan semua tamu pulang, Laras duduk di balkon hotel tempat mereka menginap. Angin malam menyentuh wajahnya. Matanya menatap langit berbintang. Rama datang membawa 2 gelas coklat hangat. Kamu hebat tadi, ucapnya. Laras tersenyum tipis. Hatiku gemetar sebenarnya. Tapi aku tahu aku harus kuat. Rama duduk di sampingnya. Kamu nggak sendiri lagi. Sekarang kamu punya aku. Laras bersandar di bahunya. Terima kasih, Rama. Kamu datang di saat aku merasa dunia sudah terlalu kejam. Aku pikir waktu itu aku hancur. Tapi ternyata aku hanya sedang dibentuk jadi versi terbaik dari diriku. Mereka berdua diam menikmati malam. Dan di kejauhan, mungkin Benny tengah menatap langit yang sama, sendiri, dengan rasa bersalah yang tak bisa dihapus waktu. Namun Laras tahu satu hal pasti, hidupnya kini bukan lagi tentang masa lalu yang menyakitkan, tapi tentang masa depan yang layak diperjuangkan. Sejak malam pesta itu, banyak hal berubah. Laras dan Rama kembali ke rumah dengan hati penuh kelegaan. Masa lalu sudah mereka hadapi. Dan kini, mereka hanya ingin berjalan ke depan, membangun kehidupan bersama yang utuh, jujur, dan penuh kasih. Namun, tak semua luka bisa sembuh hanya dalam semalam. Di rumah, usaha catering Laras yang bernama Dapur Ibu terus berkembang. Pesanan datang dari berbagai acara, mulai dari arisan, ulang tahun, hingga seminar. Ia bahkan diundang untuk mengisi pelatihan memasak di komunitas ibu-ibu. Ia tak pernah menyangka, dari air mata dan keputusasaan, ia bisa menemukan dunia baru yang memberinya harapan. Laras juga tak pernah bekerja sendiri. Ia mengajak beberapa ibu yang juga pernah ditinggal suami atau hidup dalam kemiskinan untuk bekerja bersamanya. Mereka semua saling menguatkan, saling mengisi. Rumah besar Bu Ratri pun kini tak hanya tempat tinggal, tapi juga pusat semangat baru bagi banyak perempuan. Di sisi lain, Raka juga mulai bangkit. Anak itu sudah lebih ceria, lebih sering tertawa, dan mulai terbuka terhadap Rama. Mereka bermain bola di sore hari, belajar bersama, dan sering berdiskusi tentang mobil-mobilan atau robot, hal-hal yang dulu tidak pernah ia lakukan karena terlalu sering sakit dan merasa sendiri. Mas Rama itu hebat, Bu, kata Raka suatu malam sambil memeluk mainannya. Tapi, aku belum bisa manggil ayah. Laras mengusap kepala anaknya lembut. Tak apa, Nak. Rama tahu kamu butuh waktu. Dan dia akan menunggu. Raka mengangguk pelan. Namun, di balik semua kedamaian itu, bayangan masa lalu belum benar-benar hilang. Benny, mantan suaminya, mulai muncul kembali. Beberapa hari setelah pesta, Benny datang ke rumah Laras. Ia berdiri di depan pagar, tampak ragu, tampak lebih kurus, dan dengan wajah yang jauh dari percaya diri. Rambutnya dibiarkan tumbuh tak rapi. Ia tampak seperti lelaki yang benar-benar kalah oleh keadaan. Bu Ratri yang membukakan pintu, terdiam sejenak melihatnya. Larasnya ada, Bu? Tanya Benny lirih. Bu Ratri menatapnya tajam. Kamu datang sebagai siapa? Mantan suami? Ayah yang kabur? Atau pria yang akhirnya sadar kehilangan permata yang dulu kamu buang begitu saja? Benny menunduk.
Saya cuma ingin minta kesempatan bicara sama Raka. Laras muncul di belakang Bu Ratri. Ia menatap Benny datar. Masuklah. Tapi hanya bicara. Jangan coba ganggu hidup kami lagi. Benny mengangguk cepat. Di ruang tamu, Benny duduk di ujung sofa, kikuk, sementara Raka duduk di pangkuan Laras, menatap lelaki itu penuh keraguan. Raka, ucap Benny pelan. Ayah, datang karena kangen. Ayah, salah sudah pergi. Ayah cuma... Kenapa waktu aku demam dan nyusul ke apartemen, ayah malah ngusir? Tanya Raka tiba-tiba. Suaranya pelan tapi menusuk. Benny terdiam. Kenapa waktu aku bilang kangen, ayah malah matikan HP? Kenapa ayah pilih cewek lain daripada aku dan ibu? Air mata Laras hampir jatuh, tapi ia tahan. Ia membiarkan anaknya bicara. Raka berhat. Ayah, waktu itu ayah pikir, hidup ayah bakal lebih baik. Tapi ternyata ayah salah besar, nak. Gadis itu, dia cuma mau uang ayah. Setelah ayah dipecat, dia pergi. Ayah kehabisan segalanya. Ayah tahu, ayah terlambat. Raka menatap Benny dengan mata memerah. Aku sakit parah karena ayah nggak pulang. Aku pikir ayah mati. Tapi ternyata ayah cuma pilih orang lain. Sekarang aku udah punya Mas Rama. Dia nemenin aku main, beliin buku, dan ajarin aku banyak hal. Aku nggak tahu aku bisa percaya ayah lagi atau enggak. Benny tertunduk. Kali ini air matanya jatuh. Ayah ngerti, Raka. Ayah nggak minta dimaafin sekarang. Tapi, tolong kasih ayah waktu buat buktiin kalau ayah mau berubah. Laras bicara pelan, kami tidak menutup pintu. Tapi kami tak akan membiarkanmu menyakiti anak ini lagi. Kalau kau benar-benar mau memperbaiki hubungan, tunjukkan dengan tindakan, bukan kata-kata. Sejak hari itu, Benny beberapa kali datang, membawa buku untuk Raka, atau hanya menanyakan kabar lewat pesan. Tapi Raka masih belum bisa dekat. Ia masih takut, masih terluka. Sementara itu, Rama tidak pernah menunjukkan rasa marah. Justru, ia mendukung agar Raka bisa tetap memiliki sosok ayah kandung yang hadir dalam hidupnya, selama itu benar-benar tulus. Saya nggak pernah berniat gantiin posisi siapapun, kata Rama suatu malam pada Laras. Saya cuma ingin Raka bahagia. Kalau Benny berubah dan jadi lebih baik, maka itu yang terbaik buat Raka juga. Laras menatap suaminya penuh kagum. Kamu terlalu baik, Mas. Rama tersenyum. Karena kamu juga baik. Dunia yang jahat padamu, bukan kamu yang jahat pada dunia. Waktu terus berjalan. 1 tahun setelah malam pesta itu, dapur ibu telah membuka 2 cabang baru. Laras mulai sibuk menjadi pembicara motivasi di berbagai acara perempuan. Ia bahkan diundang ke acara televisi lokal. Rama naik jabatan jadi direktur utama perusahaan tempatnya bekerja. Hidup mereka berjalan pelan-pelan menuju kedamaian yang dulu terasa mustahil. Raka pun tumbuh jadi anak ceria dan pintar. Ia mulai ikut ekskul sains dan pernah memenangkan lomba cerdas cermat. Ia juga akhirnya memanggil Rama dengan sebutan, Ayah, sesuatu yang membuat Rama menangis diam-diam di kamarnya. Namun di satu sore, Laras menerima kabar dari sekolah. Benny datang menemui Raka tanpa izin dan membawanya keluar lingkungan sekolah. Raka sempat kebingungan dan menolak ikut, hingga guru menghentikan mereka di gerbang. Laras datang ke sekolah dengan napas terburu-buru. Maafkan saya, ucap Benny dengan gugup. Saya cuma ingin ngajak dia makan siang. Saya nggak maksud jahat. Laras menatapnya tajam. Kau tidak boleh seenaknya. Raka masih trauma. Kau harus sadar, kepercayaan tidak bisa dibeli dengan sebungkus nasi goreng. Benny menunduk. Aku cuma rindu dia. Laras menarik napas dalam. Kalau kau benar-benar rindu, datanglah sesuai jalur. Jangan main curi-curi. Anak ini butuh stabilitas. Jangan rusak yang sudah kami bangun. Malamnya, di rumah, Laras memeluk Raka erat. Kamu takut, nak? Tanyanya lembut. Raka menggeleng. Aku cuma bingung, Bu. Ayah Benny bilang sayang, tapi aku masih ingat waktu ayah usir aku. Aku nggak bisa lupa. Laras mengelus rambut anaknya. Kamu nggak perlu buru-buru. Semua butuh waktu. Kalau suatu saat kamu siap bicara dengan dia lebih dalam,
ibu akan ada di sampingmu. Tapi kamu juga boleh memilih untuk tidak melakukannya. Mas Rama nggak akan marah, kan? Gumam Raka. Laras tersenyum. Ayah Rama sayang kamu, nak. Bukan karena kamu anak kandungnya, tapi karena kamu anak yang baik. Raka tersenyum kecil. Aku sayang Mas Rama. Ayah Rama. Dan malam itu, Laras tahu, hatinya yang dulu hancur perlahan mulai sembuh. Anaknya pun mulai pulih dari luka masa kecil yang dalam. Mereka tak hanya selamat, tapi juga tumbuh lebih kuat. Hari-hari berlalu dengan ketenangan yang berusaha dijaga sebaik mungkin oleh Laras dan Rama. Kehadiran Benny yang sesekali muncul masih menjadi bayang-bayang kelabu dalam kehidupan mereka, terutama bagi Raka. Meskipun anak itu sudah mulai menerima Rama sebagai ayah, namun luka masa lalu yang ditinggalkan oleh Benny belum benar-benar kering. Setiap kemunculannya seperti mengoyak kembali luka yang baru saja tertutup. Pada suatu pagi yang cerah, Laras sedang sibuk di dapur menyiapkan pesanan catering untuk acara syukuran. Raka duduk di meja makan sambil menyusun buku-bukunya ke dalam tas sekolah, dan Rama sedang membantu mengisi kotak-kotak nasi. Suasana rumah sangat harmonis. Mereka bertiga seperti keluarga utuh yang telah lama menyatu. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Telepon rumah berdering keras, mengusik keheningan pagi. Bu Laras, saya dari sekolah. Maaf mengganggu, tapi kami perlu ibu datang ke sekolah segera. Ini tentang Pak Benny, ujar suara di seberang. Jantung Laras langsung berdegup kencang. Sesampainya di sekolah, Laras mendapati Benny sedang duduk di ruang guru dengan wajah lelah dan sembab. Di sampingnya, seorang guru dan kepala sekolah tampak canggung. Maafkan saya, Bu Laras. Tadi Pak Benny mendatangi sekolah dalam keadaan mabuk. Ia memaksa ingin bertemu Raka, bahkan sempat berteriak-teriak di gerbang, ujar kepala sekolah dengan nada prihatin. Laras menoleh tajam pada Benny. Apa-apaan ini, Ben? Kau bilang ingin memperbaiki hubungan, tapi datang ke sekolah anakmu dalam keadaan mabuk. Aku kehilangan pekerjaan lagi, Las. Aku stres. Aku cuma mau lihat Raka sebentar aja. Cuma sebentar, jawab Benny terbata-bata. Laras menahan amarahnya. Sebentar yang membuat anak kita bisa dihantui trauma lagi. Raka sudah mulai tenang, sudah mulai tertawa, dan kau datang lagi menghancurkannya. Benny menangis. Ia tidak bisa berkata-kata. Kepalanya tertunduk dalam. Ia tahu, semua ini salahnya. Malam itu, Laras dan Rama berbicara serius di ruang tengah setelah Raka tidur. Mereka membahas kemungkinan melibatkan pihak berwajib jika Benny kembali melakukan hal serupa. Aku tahu dia ayah kandung Raka. Tapi kita nggak bisa membiarkan dia merusak hidup anak kita. Cukup sudah, Mas, ujar Laras dengan mata berkaca-kaca. Rama menggenggam tangan Laras. Aku akan pasang CCTV tambahan dan sampaikan peringatan keras padanya. Kalau dia tetap bandel, kita ajukan pembatasan hak asuh. Kita nggak bisa terus begini. Laras mengangguk lemah. Aku capek, Mas. Aku kira dia sudah berubah. Tapi ternyata, kamu nggak salah berharap, sayang. Tapi sekarang, kita harus lebih melindungi, bukan memaafkan terus-menerus. Beberapa hari kemudian, Benny menghilang dari peredaran. Tidak ada kabar, tidak ada pesan, tidak ada jejak. Awalnya Laras merasa lega. Tapi suatu malam, seorang kurir datang membawa surat. Surat itu dari Benny. Isinya pendek, namun menghantam hati Laras. Las, maaf, aku gagal jadi suami, aku gagal jadi ayah. Aku gagal jadi manusia. Kalau aku pergi selamanya, tolong jaga Raka baik-baik. Aku cuma beban. Maaf karena cuma menyakiti. Aku nggak punya alasan untuk bertahan. Selamat tinggal. Laras menjatuhkan surat itu. Tangannya gemetar. Pandangannya kabur. Rasa marah, takut, dan cemas bercampur menjadi satu. Ia berlari ke kamar, mengambil ponselnya, dan mencoba menghubungi nomor Benny. Tidak aktif. Astaga, jangan bilang dia. Laras menutup mulutnya sendiri. Pikirannya kalut. Rama segera menghubungi beberapa rekan di kantor polisi tempat ia pernah membantu dalam program CSR. Ia minta bantuan melacak keberadaan Benny. Malam itu mereka tidak tidur. Pagi harinya,
Polisi mengabari bahwa Benny ditemukan di kos-kosan kecil pinggiran kota, dalam keadaan tidak sadarkan diri akibat overdosis obat penenang. Ia segera dilarikan ke rumah sakit. Laras, meski sakit hati, tetap datang ke rumah sakit bersama Rama. Di sana, ia melihat tubuh Benny terbaring lemah dengan infus menancap di tangan. Wajahnya pucat, dan napasnya pelan. Laras menangis pelan di depan pintu ruangan. Aku benci dia, Mas. Tapi aku juga kasihan. Aku nggak tahu harus benci atau iba. Rama memeluk istrinya. Manusia bisa jatuh sedalam ini kalau dia nggak punya pegangan. Tapi kamu nggak harus bertanggung jawab atas kejatuhannya. Kamu sudah cukup sabar? Laras mengangguk. Tapi demi Raka, aku akan bicara terakhir kali. Beberapa hari kemudian, Benny sadar. Laras datang sendiri ke ruangannya. Aku cuma ingin bilang satu hal, Ben. Hidup ini belum selesai. Tapi kalau kau benar-benar peduli pada anakmu, jauhi kami. Jauhi sampai kamu benar-benar sembuh. Aku tidak akan biarkan Raka melihatmu seperti ini lagi. Benny menatap Laras dengan mata merah. Kau benar. Aku hancur. Aku bukan ayah yang pantas. Aku akan pergi jauh. Aku nggak akan ganggu lagi. Laras mengangguk. Itu keputusan yang paling baik yang pernah kau buat selama bertahun-tahun. Beberapa bulan berlalu. Hidup kembali tenang. Rama dan Laras membangun kehidupan keluarga dengan lebih harmonis. Raka semakin tumbuh sehat dan bahagia. Pada suatu siang yang hangat, Raka datang menghampiri Laras di dapur. Ibu, kapan terakhir ayah Benny datang? Laras terdiam sejenak. Sudah lama. Sekarang dia tinggal jauh dari sini. Dia nggak bakal balik, tanya Raka pelan. Sepertinya tidak, Nak. Tapi kalau kamu ingin menulis surat atau menghubunginya, ibu bisa bantu. Raka menggeleng. Aku cuma pengen tahu aja. Sekarang aku udah nggak terlalu mikirin dia lagi. Aku punya ayah Rama. Laras memeluk anaknya erat. Kamu anak yang kuat. Ibu bangga padamu. Malam itu, saat Laras dan Rama duduk berdua di teras rumah, mereka berbicara dari hati ke hati. Kamu tahu, Mas, aku dulu pernah berpikir kalau hidupku sudah tamat. Tapi ternyata, di ujung jurang itu, masih ada tangan yang menarikku. Kamu. Rama tersenyum. Aku cuma bantu mengingatkan kamu bahwa kamu pantas bahagia. Laras menyandarkan kepalanya di bahu Rama. Sekarang aku nggak takut masa lalu lagi. Aku tahu siapa yang akan tetap bersamaku. Dan aku tahu, kalaupun badai datang lagi, aku nggak akan menghadapinya sendirian. Dan malam itu, di bawah langit yang bertabur bintang, Laras merasa benar-benar utuh. Bukan karena semua luka sudah hilang, tapi karena ia tahu, ia punya rumah di hati orang-orang yang mencintainya, Rama dan Raka. Dan rumah itu tak akan pernah ditinggalkan lagi. Waktu terus berjalan. Tak terasa, Raka sudah duduk di bangku SMP. Tingginya sudah hampir menyamai Laras, dan sikapnya mulai berubah dari anak kecil yang manja menjadi remaja yang lebih tenang dan berpikir panjang. Namun, ada satu hal yang mulai tampak berbeda. Raka mulai sering diam di kamar. Laras menyangka itu hal biasa, fase tumbuh remaja. Tapi Rama melihat tanda-tanda lain. Raka sering menatap keluar jendela dengan pandangan kosong, kadang termenung lama di teras belakang, bahkan sesekali menulis sesuatu lalu merobeknya dan membuang ke tong sampah. Satu malam, Rama mengetuk pintu kamar Raka dengan lembut. Rak, boleh ayah masuk? Boleh, ya. Rama duduk di sisi ranjang. Kamu kelihatan beda beberapa hari ini. Ada yang kamu pikirin? Raka menarik napas dalam-dalam. Yah, boleh aku tanya satu hal? Tentu. Ayah kandungku, dia kenapa sih dulu ninggalin aku dan ibu? Pertanyaan itu menusuk seperti pisau. Rama terdiam, menimbang kata. Kamu udah cukup besar buat tahu yang sebenarnya, Rat. Tapi sebelum ayah cerita, ayah mau tanya. Kenapa kamu nanya ini sekarang? Raka menggigit bibirnya. Soalnya, aku mulai mikir, apa aku pernah salah? Apa aku pernah bikin dia nggak nyaman? Atau, aku cuma anak yang nggak diinginkan? Rama langsung memeluk Raka erat. Dengar, Nak. Kamu anak yang sangat diinginkan.
Kamu bukan penyebab apapun. Justru kehadiranmu jadi alasan ibu bertahan hidup di masa paling sulit. Ayah kandungmu, dia punya masalah dengan dirinya sendiri. Dia nggak bisa melawan kelemahannya. Tapi itu bukan salahmu. Raka mengangguk pelan, meski matanya berkaca-kaca. Aku cuma pengen tahu, dia masih hidup nggak sih sekarang? Rama tidak menjawab langsung. Ia hanya mengelus kepala Raka. Ayah nggak tahu pasti, tapi mungkin kamu akan dapat jawabannya sendiri suatu hari nanti. Beberapa hari setelah percakapan itu, sebuah surat datang ke rumah. Surat yang tak terduga. Di amplopnya tertulis tangan yang dikenal Laras dengan sangat baik. Dari Beni Sudrajat, Bandung. Laras membuka surat itu dengan tangan bergetar. Isinya seperti berikut. Las, aku tahu aku nggak berhak menulis surat ini. Tapi aku harap kamu bacanya sampai habis. Setelah kejadian di rumah sakit, aku pergi ke Bandung, tinggal di rumah panti binaan teman lamaku. Aku menjalani rehabilitasi. Aku baru benar-benar sadar betapa selama ini aku cuma menyakiti orang yang seharusnya kucintai. Tiap malam aku berdoa supaya Raka bahagia. Aku tahu aku nggak akan pernah pantas jadi ayah buat dia. Tapi aku cuma ingin kamu tahu, aku nggak lari. Aku belajar bertanggung jawab dengan cara menjauh. Aku sekarang kerja di bengkel kecil, bantuin orang tua yang juga dulunya mantan pecandu. Aku hidup sederhana, tapi bersih. Las, bolehkah aku kirim hadiah ulang tahun untuk Raka tahun ini? Bukan untuk memperbaiki apapun. Aku cuma ingin dia tahu, aku nggak lupa. Kalau kamu izinkan, aku akan titip lewat kantor pos. Aku nggak akan datang. Aku janji. Kalau tidak boleh, aku terima. Cukup kamu kabari lewat alamat ini. Terima kasih karena pernah jadi cahaya hidupku. Beni. Laras duduk terdiam lama dengan surat itu di pangkuannya. Hatinya campur aduk. Tapi satu hal jelas, ini pertama kalinya Beni menulis tanpa nada menyalahkan siapapun, tanpa drama, tanpa tangis palsu. Surat itu terdengar tulus. Malamnya, Laras menunjukkan surat itu kepada Rama. Menurutmu, kita harus izinkan dia kirim hadiah untuk Raka? Rama mengangguk pelan. Kalau niatnya jelas, dan dia tidak datang langsung, mungkin itu bisa jadi penutup luka untuk Raka juga. Tapi semua tetap tergantung kamu. Laras menatap keluar jendela. Aku akan izinkan. Sebulan kemudian, sebuah paket datang. Sebuah kotak sederhana berisi bola sepak dengan tulisan kecil di bagian atas. Untuk Raka. Maaf ayah tidak bisa hadir, tapi semoga kamu terus berlari mengejar mimpimu. Laras menyerahkan bola itu kepada Raka saat anak itu pulang sekolah. Ini, dari ayah Beni. Dia tinggal di Bandung sekarang. Raka memandangi bola itu lama, lalu duduk di lantai, dan mendekap bola itu di dadanya. Dia masih hidup. Iya, Nak. Dan dia minta maaf, karena akhirnya memilih menjauh demi kamu. Raka menangis. Tapi bukan tangis sedih. Tangis yang terasa seperti beban rindu yang akhirnya dilepas. Hari-hari berikutnya berjalan lebih tenang. Raka menjadi lebih ceria, lebih terbuka. Ia mulai aktif lagi bermain sepak bola, bahkan masuk klub sekolah. Sampai pada suatu hari, saat Laras tengah memasak di dapur, Raka datang membawa secari kertas. Ibu, boleh nggak aku kirim surat ke ayah Beni? Laras menatap wajah anaknya. Tentu boleh. Mau ibu bantu? Raka menggeleng. Aku udah tulis sendiri. Isi surat Raka membuat mata Laras berkaca-kaca. Ayah Beni, terima kasih untuk hadiahnya. Aku suka banget bolanya. Aku udah pakai waktu latihan dan aku cetak 2 gol. Aku udah nggak marah lagi. Dulu aku bingung dan sedih. Tapi sekarang aku ngerti, ayah punya jalan sendiri. Aku cuma mau bilang, aku nggak benci ayah. Semoga ayah sehat dan bahagia di sana. Raka? Laras memeluk Raka lama sekali. Kamu anak luar biasa, Nak. Beberapa minggu kemudian, balasan dari Beni datang. Kali ini, isinya hanya 1 halaman, tapi begitu menyentuh. Raka, ayah nggak bisa berhenti menangis baca suratmu. Kamu jauh lebih dewasa dari ayah. Terima kasih sudah memaafkan. Ayah nggak akan kirim surat lagi supaya nggak ganggu hidupmu.
Tapi kalau suatu hari kamu ingin bicara, alamat ini selalu terbuka untukmu. Teruslah jadi anak baik. Ayah bangga padamu. Malam itu, Laras duduk di beranda bersama Rama, seperti dulu. Angin berhembus pelan, dan suara jangkrik mengiringi percakapan mereka. Hari ini aku merasa seperti melepaskan satu beban besar yang selama ini mengikatku, Mas. Rama menggenggam tangan Laras. Kamu pantas mendapatkan ketenangan itu. Kamu sudah berjuang luar biasa. Dan Raka, dia jauh lebih bijak dari yang kupikirkan. Dia tumbuh jadi anak baik bukan karena kita sempurna, tapi karena kita terus ada di sisinya. Rama tersenyum. Kamu ibu terbaik. Aku hanya ikut mendampingi. Laras tertawa kecil. Dan kamu ayah yang membuat anak kita tak merasa kehilangan. Malam itu langit terasa lebih luas. Dan Laras tahu, meskipun masa lalu masih menyisakan jejak, tapi ia tak akan lagi dikejar rasa sakit. Karena hatinya, akhirnya damai. Waktu berjalan cepat. Raka kini telah duduk di kelas 12 SMA. Tubuhnya makin tinggi dan tegap. Wajahnya mulai memancarkan kedewasaan. Tidak ada lagi jejak anak laki-laki yang dulu sering menangis di pangkuan ibunya. Sejak kejadian surat-surat itu beberapa tahun lalu, kehidupan mereka berjalan tenang. Laras sudah tidak lagi memendam kemarahan. Raka pun tumbuh menjadi anak yang penuh empati. Ia sangat dekat dengan Rama, ayah sambung yang setia menemaninya tumbuh. Raka dikenal di sekolah sebagai siswa berprestasi. Ia aktif di OSIS, rajin di kelas, dan pemain inti tim sepak bola. Laras dan Rama selalu hadir setiap kali Raka bertanding atau menerima penghargaan. Mereka selalu duduk di bangku paling depan, tepuk tangan mereka paling keras, dan senyum mereka paling tulus. Di tahun terakhir sekolah, Raka mendaftar beasiswa ke universitas negeri ternama di Yogyakarta. Ia mengikuti seleksi ketat dan bersaing dengan ribuan siswa dari seluruh Indonesia. Laras hanya bisa berdoa setiap malam, sementara Rama terus memompa semangat Raka agar tak gentar menghadapi tantangan. Beberapa minggu sebelum pengumuman beasiswa, pihak sekolah menyampaikan kabar gembira bahwa Raka terpilih sebagai wakil siswa terbaik yang akan menyampaikan pidato di acara perpisahan nasional antar SMA se-Kabupaten. Laras menangis haru mendengarnya. Aku nggak nyangka anakku bisa sampai sejauh ini, gumamnya sambil memeluk Raka erat. Ibu, semua ini berkat ibu dan ayah Rama. Aku bisa sampai di titik ini karena kalian berdua. Hari perpisahan tiba. Gedung serbaguna dipenuhi ratusan siswa dan orang tua. Dekorasi biru dan emas menghiasi langit-langit. Lagu-lagu kenangan masa sekolah diputar lembut di latar belakang. Satu persatu guru dan siswa memberi sambutan. Ketika nama Raka dipanggil sebagai siswa terbaik dan pembicara utama, semua mata tertuju padanya. Ia naik ke atas panggung dengan seragam rapi, wajah tenang, namun mata penuh makna. Ia memulai pidatonya dengan suara lantang. Hari ini, kita semua berdiri di ujung masa remaja dan bersiap menapaki masa depan. Tapi izinkan saya berbagi sedikit tentang masa lalu saya, bukan untuk dikasihani, tapi agar kita semua ingat bahwa luka bukan akhir dari hidup, tapi awal dari perjalanan yang lebih kuat. Semua orang terdiam. Saya adalah anak dari ibu hebat yang membesarkan saya nyaris sendirian. Ketika saya sakit parah waktu kecil, bukan dokter yang pertama menyelamatkan saya, tapi cinta seorang ibu. Ketika saya putus harapan, bukan obat yang membuat saya pulih, tapi doa yang tak pernah putus dari perempuan yang saya panggil ibu. Saya juga punya seorang ayah yang bukan ayah kandung saya. Tapi dari beliaulah saya belajar tentang menjadi lelaki sejati. Bukan dari darah, tapi dari tindakan, dari kesetiaan, dan dari kasih yang tidak bersyarat. Beberapa guru menunduk, menahan air mata. Raka menatap ke arah Laras dan Rama, yang duduk di deretan depan. Mata Laras sudah basah sejak awal. Saya pernah ditinggalkan. Tapi saya tidak hancur. Karena saya belajar, ditinggalkan bukan berarti ditolak oleh dunia. Kadang, itu cara Tuhan menunjukkan bahwa kita akan ditemani oleh orang yang lebih tepat. Ia mengakhiri pidatonya dengan senyum penuh keyakinan. Untuk semua teman-teman yang pernah merasa tak berarti, kalian berarti. Untuk semua yang pernah merasa ditinggalkan, kalian tidak sendiri. Dan untuk orang tua saya yang luar biasa, terima kasih telah menjadi rumah yang tak pernah lelah menunggu.
Tepuk tangan bergemuruh. Banyak yang berdiri. Beberapa ibu menangis, bahkan guru laki-laki pun tampak mengusap air mata. Laras menunduk, menggenggam tangan Rama erat. Hati mereka penuh rasa syukur. Anak yang dulu terbaring lemah dan memanggil, "Ayah," dalam mimpi kini berdiri gagah menginspirasi banyak orang. Setelah acara usai, keluarga siswa berkumpul di halaman sekolah. Satu persatu orang tua menghampiri Laras dan Rama untuk memberi selamat. Anak ibu pidatonya bikin saya nangis. Wah, ibu beruntung sekali. Raka anak yang luar biasa. Rama hanya tersenyum dan menepuk punggung Raka pelan. Namun, ketika semua hampir bubar, seorang pria tua dengan tubuh kurus dan pakaian sederhana berdiri di seberang jalan. Ia membawa kantong kertas berisi sesuatu. Pandangannya terpaku pada Raka. Laras mematung. Itu, Benny. Wajahnya berubah. Tidak lagi garang atau putus asa. Matanya lembut, rambutnya memutih sebagian. Tubuhnya tampak lebih sehat walau jelas hidup dalam kesederhanaan. Ia tidak mendekat. Hanya berdiri sambil menatap dari jauh, seakan tak ingin mengganggu. Raka ikut menoleh, memperhatikan ke arah Laras memandang. "Ibu, itu..." Laras mengangguk perlahan. "Itu ayah Benny." Raka tak bergerak. Tapi setelah beberapa detik, ia melangkah perlahan mendekati pria itu. Laras dan Rama menahan napas. "Assalamualaikum." Benny menunduk, suaranya lirih, hampir tak terdengar. "Waalaikumsalam, Raka." Keduanya berdiri diam sejenak. Lalu Benny menyodorkan kantong kertas berisi buku catatan dan satu bingkai foto kecil. "Ini, buat kamu. Aku bikin scrapbook kecil tentang kamu dari surat-surat kita dulu. Sama foto kamu waktu kecil. Dulu aku simpan diam-diam." Raka menerimanya dengan dua tangan. "Terima kasih." Benny menghela napas berat. "Aku nggak mau ganggu hidup kamu. Aku cuma ingin lihat kamu dari jauh. Dan minta satu hal." "Apa itu?" "Izinkan aku memeluk kamu, sekali saja. Biar aku bisa pulang dengan tenang." Raka terdiam, lalu membuka kedua tangannya. Benny menahan isak saat memeluk Raka. Tak ada kata-kata yang diucapkan, hanya detik-detik keheningan yang mengandung ribuan makna. Laras menutup mulutnya, menahan tangis. Rama hanya mengangguk, penuh pengertian. Setelah pelukan itu, Benny mundur. Ia tidak meminta lebih. Tidak menawarkan tinggal. Tidak meminta untuk diakui. "Saya pamit." "Saya doakan Bapak sehat selalu," kata Raka pelan. Benny melangkah menjauh dan menghilang di balik kerumunan. Laras tahu, itu bukan pertemuan untuk mengulang masa lalu. Itu adalah penutup yang pantas, titik akhir dari luka yang telah lama menganga. Malam itu, di rumah, Raka membuka buku kecil dari Benny. Di halaman pertama tertulis, "Maaf tidak pernah bisa jadi ayah yang baik. Tapi cinta itu tetap ada, walau jalannya keliru." Di halaman-halaman berikutnya ada potongan surat, puisi singkat, dan foto Raka waktu bayi. Semua dirangkai rapi. Raka menutup buku itu dengan senyum. "Ibu, aku bersyukur karena semua ini. Karena kamu akhirnya bertemu dengan ayah kandungmu. Bukan cuma itu. Tapi karena aku sadar, yang membuatku bertahan bukan siapa yang pergi, tapi siapa yang tetap tinggal." Laras meneteskan air mata lagi, kali ini bukan karena sedih. Tapi karena bangga. "Aku siap kuliah ke Jogja, Ibu. Tapi hatiku akan selalu pulang ke rumah ini." Rama menggenggam bahu Raka. "Rumah ini akan selalu menunggumu." Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Laras tidur dengan hati benar-benar tenang. Ia telah melalui badai, kehilangan, perjuangan, dan kini, hatinya damai, melihat anaknya siap terbang tinggi.